Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kueh. Selamat pagi, Mas Hans. Iya, Pak. Oke, Mas Hans, ini kalau kita lihat kemarin indeks ini ditutup di zona merah atau melemah begitu tadi pagi, dibuka menguat, ini di rentang 0,3 hingga 0,4%. Tadi penguatannya bagaimana dengan pergerakan indeks hari ini? Kalau kemarin memang kita mengalami aksi profit taking ya, karena sebelumnya kita di perdagangan Jumat mengalami kenaikan cukup banyak karena berita tentang vaksin Tiongkok yang dari WHO. Ternyata itu adalah cuplikan berita yang sebenarnya WHO hanya menyatakan bahwa vaksin China dicoba berikut terjadi berekspektasi terlalu besar sehingga kemarin terjadi problem di pasar gitu. Hari ini memang kalau kita perkirakan kelihatan pasar akan coba menguat gitu ya. Berita utama yang ada di global hari ini adalah harapan tentang kesepakatan stimulus fiskal Amerika Serikat ya. Di mana kita ketahui ketua ini akan bangan US untuk memaket stimulus sebesar 24 triliun US dollar. Memang paket ini masih berbeda jauh dengan harapan yang dari Republik ya, tapi ini menimbulkan harapan gitu. Tapi pasar kelihatan akan cukup hati karena kita menjelang debat hari Selasa ini ya malam antara Presiden Donald Trump dan kandidat dari Partai Demokrat ya, dan ini bagaimana dan kemudian tensi Amerika juga sedikit memanas karena Partai Republik berusaha menggantikan hakim Mahkamah Agung yang meninggal sebelumnya ya, Ruth Bader dengan Amy Coney ya, yang dikenal kontroversial ya. Dan ini menjelang pemilu 3 November dan ada berita yang mengatakan sebelumnya bahwa Donald Trump ini kemungkinan menolak gitu ya, berkomitmen untuk transfer ke secara damai ya Pilpres nanti gitu. Memang hal ini dibantah Republik, tetapi tentu ini jadi perhatian apalagi ada pergantian Mahkamah dan ini adalah orang yang diinginkan oleh Partai Republik. Artinya kondisi eksternal seperti dinamika yang terjadi di Amerika Serikat ini lebih berpengaruh ketimbang bagaimana perkembangan terkini mengenai corona. Ini akan lebih berdampakkah terhadap pergerakan indeks, Mas Hans? Ya, kalau kita sudah beberapa ini karena masih jadi perhatian pasar juga. Faktor Amerika juga punya pengaruh. Kita punya korelasi cukup besar dengan pasar di Amerika ya dibandingkan dengan Eropa gitu. Nah, yang kasus yang lain adalah memang di berbagai negara ya, di Eropa juga terjadi peningkatan kasus COVID-19. Nah, yang jadi peran kita tentu saja dunia di bulan November, Desember, Januari, Februari akan memasuki musim dingin gitu. Kemudian ada season flu season ya di luar negeri itu. Nah, ini jadi perhatian pasar karena kita khawatir akan terjadi lonjakan kasus corona yang cukup banyak gitu. Dan bila itu terjadi, kalau ada tingkat kematian yang meninggi dan banyak negara akan kembali melakukan lockdown ya. Jadi ini yang menyebabkan kita lihat udah beberapa pekan IHSG kita mengalami tekanan turun dan dana asing bergerak keluar juga dari emerging market termasuk dari Indonesia. Termasuk juga dengan WHO yang belum memberikan izin untuk pemberian vaksin terhadap masyarakat. Ini pengaruhnya cukup terasakah nanti terhadap pergerakan indeks begitu? Iya, memang WHO akan sangat berhati-hati ya dalam memberikan izin untuk vaksin gitu ya. Karena kalau kita lihat uji klinik vaksin itu kan ada 3 fase gitu. Nah, di fase ketiga ini fase terakhir gitu, itu uji coba pada orang ya dan banyak jumlahnya gitu. Nah, tingkat probabilitas gagal itu masih cukup tinggi 42%. Kemudian kalau kita lihat ketika diberikan vaksin itu kita akan melihat 3 hal yang dilihat. Pertama adalah apakah vaksin yang disuntikan itu membentuk antibodi yang diharapkan. Yang kedua, COVID ini adalah varians gitu ya. Jadi variansnya itu berapa vaksin ini memberikan antibodi pada berapa macam jenis COVID-nya. Kemudian kita harus melihat bagaimana
dampak negatif dari vaksin tersebut gitu. Karena ini vaksin kalau disuntikan ke semua orang ternyata ada dampak negatif, tentu ini akan cukup berat ya bagi dunia gitu. Nah yang keempat yang perlu juga kita perhatikan, ini karena flu ya. Kalau kita tahu flu itu nggak gampang gitu. Jadi orang kena flu bisa lagi kena flu lagi gitu. Nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi vaksin itu harus disuntik berapa kali gitu. Kemudian setelah disuntik berapa lama antibodinya gitu. Nah Sinovac salah satu yang paling cepat gitu ya, yang leading dan ini bekerja sama dengan Bio Farma gitu. Oke Mas Hans, ini kalau kita tarik ke dampaknya terhadap saham, ini apakah akan berdampak cukup signifikan di saham-saham di sektor farmasi seperti Indofarma dan juga lain-lain, ini seperti apa Mas Hans? Iya, sempat hari Jumat kita bawa Tiongkok itu punya Sinovac dari WHO itu saham-saham farmasi kita bergerak naik cukup banyak gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dan harus dikira realisasinya pergerakannya pun harus kita nantikan karena itu pun belum pasti gitu ya tentang vaksin tersebut gitu. Yang kedua memang proses waktunya memang agak panjang ya untuk pembentukan vaksin. Sebenarnya kalau mau jujur bilang vaksin itu terbentuk dalam 5-10 tahun untuk membentuk satu vaksin. Tetapi ini karena first mover jadi semua orang menaruh sini. Nah ada yang mengatakan khawatir efektif. Jadi kalau dilihat seperti itu sebenarnya kunci satu-satunya adalah pemerintah harus menang dari pertandingan melawan COVID. Wuhan sempat 76 hari, tetapi sesudah itu mereka menang dan sesudah itu kita lihat Agustus masyarakat di sana bisa dansa di jalan gitu ya. Jadi menunjukkan mereka udah bebas dari COVID-19 gitu. Nah, nampaknya beberapa negara lain ya di Singapura, Malaysia, mereka kan berhasil COVID ya. Kemudian bisa growth gitu. Nah itu yang harus ada di dalam supaya mendapatkan profit bisa continuous naik lagi. Oke, Mas Hans, mungkin ini terakhir rekomendasi saham dari Anda apa di tengah dinamika yang kita lihat saat ini baik eksternal maupun dari internal sendiri? Ya, pertama IHSG kita pikir berpotensi menguat ya, supportnya di 4848 sampai 4754, kemudian resistennya 4991 sampai 5050 ya. Kemudian saham yang kita rekomendasikan ada ERA ya, beli di 1485, 1570, cut loss di bawah 1455, target saya 1650 sampai 1685. Kemudian P1 kita rekomendasikan beli di 342 sampai 358. Cut loss di bawah 335, target 372 sampai 388. Kemudian TIN saya rekomendasikan beli 655 sampai 700, cut loss di bawah 640, target saya 720 sampai 755. Kemudian rekomendasikan akumulasi 358 sampai 376, cut loss di bawah 350, target 92 sampai 3. Mungkin pelaku pasar trading ya di jangka pendek. Jadi kalau market turun bisa buying weakness, kalau menguat banyak bisa sell on strength karena kita menghadapi risiko ancaman wave kedua ya, terutama di luar negeri ya. Bukan di Indonesia kita memang belum menang wave 1, tapi di luar negeri ada ancaman wave kedua. Oke, Mas Hans terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami. Tetap jaga kesehatan.